Nggak mungkin sekelas Universitas Gadjah Mada yang sudah berdiri semenjak 19 Desember 1949 salah tulis. Apalagi ini kan ijazah yang katanya itu sudah dicetak dari UGM dari dulu. Masa UGM salah tulis Universitas Gadjah Mada dari Universitas Gadjah Adam. Jadi apa yang ditunjukkan watermark oleh si Rismond palsu. Yang sekali lagi palsu. Jadi asli, saya tidak melakukan rekayasa apapun. Jadi dia menuliskan Gadjah Mada menjadi Gadjah Adam. Jadi masalahnya bukan ada atau tidak. Nah itu ya tadi para sahabat, sebelum ini dia menganggap bahwa apabila di ijazah Pak Jokowi ada watermark bertuliskan Gadjah Adam, itu adalah palsu. Karena tidak mungkin UGM mencetak ijazah dengan watermark demikian. Disinilah kedunguan antara Roy Suryo dan Refli Harun ya, kuasa hukumnya. Ini dua-duanya sama-sama dungu. Karena setelah ketahuan bahwa ada ijazah lain selain Pak Jokowi yang juga ada bertuliskan Gadjah Adam di watermarknya, lalu dia ngeles dengan pernyataannya berikut ini. Jadi dia menuliskan Gadjah Mada menjadi Gadjah Adam. Jadi masalahnya bukan ada atau tidak Gadjah Adamnya. Ini sudahnya. Tetapi adalah tulisan itu harusnya tidak tampil sekontras ini. Nah sekarang bukan masalah ada atau tidaknya Gadjah Adam, tapi yang dipermasalahkan adalah kontrasnya. Ini orang ini tentu tidak pernah kehabisan akal untuk mencoba ngeles agar bisa lolos dari jerat hukum yang tentu saja itu ibarat mimpi di siang bolong ya bagi Roy Suryo. Kalau dengan function yang hanya sesederhana ini, yang ada pada ijazahnya Bambang Budi Harto, kalaupun ada Gadjah Adamnya, sebagian Gadjahnya itu tertutup pas foto. Nih, kalau nggak percaya, sudah saya. Ya perlu diketahui bahwa Bambang Budi Harto itu adalah ijazah yang dijadikan oleh Roy Suryo ini sebagai bukti di sidang CLS Solo, yang ternyata setelah diteliti lagi tulisan Gadjah Adam itu juga ada di ijazah ini. Makanya nih Roy Suryo menjadi bingung nih gimana cara ngelesnya. Anda lihat bagaimana Refli Harun juga sebagai kuasa hukum tampak kebingungan. Bagaimana dia bisa membela kliennya kalau selalu bikin blunder begini. Magnifying, ya. Jadi di sini Gadjah Adamnya itu persis di ujung kanan pas foto. Lagi dan lagi, Roy dan Refli mempertontonkan kedunguan mereka di depan publik. Mereka ini. Apakah Gadjah Adam ini karya Rismond Sianipar? Apakah Gadjah Adam ini sesungguhnya keteledoran UGM atau diduga pembuatnya itu tidak rapi? Jadi UGM tidak, Rismond tidak, tapi sang pembuat ini. Sang pembuat ini akan yang kemudian menciptakan Gadjah Adam. Gitu. Jadi sebenarnya UGM nggak begitu, gitu. Jadi Gadjah Adamnya itu mungkin ada di suatu pasar mungkin. Nah ini ya cara ngeles dia lagi. Bahkan dia menganggap atau menuduh bahwa tulisan Gadjah Adam ini sebelum yang tadi ya, itu menurutnya katanya buatan pasar pramuka. Yang mana narasi sesat ini pertama kali dilontarkan oleh kader PDI Perjuangan Victor Suryadi. Yang kemarin juga belum lama dia mengungkapkan lagi. Ini orang itu juga mestinya ikut diproses itu. Yang kemudian menciptakan Gadjah Adam. Gitu. Jadi sebenarnya UGM nggak begitu, gitu. Jadi Gadjah Adamnya itu mungkin ada di suatu pasar mungkin. Jadi dia persis di ujung kanan pas foto, ada di sini, Mas. Di sini. Ini nggak terlalu kelihatan, maka ini sudah saya magnifying juga, sudah saya pertegas juga. Jadi ini ada Gadjah Adamnya itu di kanan pas foto.
Anda lihat bagaimana raut muka Refli Harun yang tampak pucat dan kayaknya makin kebingungan. Dan dia mainin tangan begini ya, sama mainin HP, padahal Roy Suryo sedang menggebu-gebu untuk mempropagandakan narasinya kali ini. Dan sebagian tulisan gadgetsnya itu Anda. tertutup. Gadgets ini mas, gadgets Adam. Persis di bawah stempel Fakultas Kehutanan. Berbeda dengan ini. Ini bagaimana Refli Harun, orang Roy Suryo lagi ngotot-ngototnya menjelaskan soal watermark ini, dia malah mainin HP. Ini kita bisa lihat bagaimana gestur seorang pengacara yang kelihatannya benar-benar sudah frustasi. Bagaimana cara untuk membebaskan kliennya Roy Suryo CS ini dari jeratan hukum. Yang dia jauh dari stempel Fakultas Kehutanan. Jokowi waktu itu masih wali kota. Dia menari. Kayak Nah, ini ada lagi framing jahat dari Roy Suryo yang orang ini tak pernah berhenti untuk melontarkan serangan fitnah, bahkan fitnah yang keji. Yang tercatat di sini kita lihat ada bukti jejak digitalnya ketika Roy Suryo menuduh Jokowi kerasukan setan ya, kesurupan atau kerasukan saat peresmian atau peluncuran mobil SMK beberapa tahun yang lalu ya, ketika beliau masih menjadi wali kota Solo. Dan tidak tanggung-tanggung Roy Suryo juga bahkan menuding Jokowi, menuduh itu Jokowi katanya pakai pesugihan. Luar biasa sekali fitnah keji dari Roy Suryo ini kepada Pak Jokowi ya, para sahabat. kayak kemasukan. Ini ada di tarian-tarian kalau di zaman dulu ketika animisme dinamisme. Itu orang kalau kerasukan ya kayak gitu. Kerasukan arwah. Kerasukan arwah. Jokowi ini memang memelihara kodok. Ada cebong-cebong Kalau di masyarakat Jawa apa sih mas? pesugihan. Ada orang yang kalau mohon maaf tadi, yang memang kampungan tadi. Nah itu seolah-olah dia merasa saya orang kampung kok. Tapi itu dalam istilah Jawa. Dia itu berkata dengan nada lamis. Lamis kata dia. Ya. Anda para sahabat tentu bisa menilai siapa yang lebih lamis, apakah Pak Jokowi atau si Roy Panji ini yang mulutnya bukan cuma lamis tapi berbisa. Lamis. Lamis itu artinya munafik. Ritual Jawa yang kemudian jadi melakukan ritual dengan menyirami. Jadi mobil itu disiram. Produksi pertama nih. Produksi pertama. Dengan air kembang setaman. Dan ada buktinya. Ini. Jadi dia sambil ngambil airnya itu, kemudian sambil menari. Saya pikir, loh ngapain ini? Ini nggak ada nih di tradisi kayak gini nih. Ya kan gitu. Jadi Ini orang sepertinya orang ngakunya orang keraton, gelarnya juga KRT, ya. Tapi dia sepertinya benar-benar tidak memahami tradisi budaya sendiri. Ya, saya rasa orang ini yang lebih lamis dan munafik ya orang ini. Karena kita tahu bahwa tradisi itu, kalau Roy Suryo mau lebih jujur lagi, masih banyak ya para sahabat itu di kampung-kampung, di daerah-daerah pedesaan dan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu tradisi ini masih terjaga. Masih tetap terjaga, tapi katanya menurut dia itu sudah tidak ada. ini ada di tarian-tarian kalau di zaman dulu ketika animisme dinamisme. Itu orang kalau kerasukan ya kayak gitu. Kerasukan arwah. Kerasukan arwah. Gitu. Dan ini maunya Pak Jokowi. Iya, Waktu itu. Jokowi ini memang memelihara kodok. Kodok itu anaknya namanya cebong. Nah, ini pernyataan Roy Suryo yang menganggap Pak Jokowi pakai pesugihan. Ini fitnah keji yang benar-benar keji ini.
Jadi waktu itu kalau di sosial media ada cebong dan kampret ya, ya cebong-cebong itu bukan hanya secara dunia maya, dunia nyata pun ada cebong-cebong. Kalau di masyarakat Jawa apa sih Mas? Pesugihan. Jokowi itu orang yang kelahirannya Rabu Legi. Ya. Tadi ya, dia menyebut pesugihan ya secara terang-terangan. Atau ya jenis-jenis yang jalan yang sesat, mencari harta dengan bantuan setan. Bukankah ini benar-benar fitnah yang sangat keji luar biasa orang ini? Saya bicara sekarang. Ini beton, bicara Ya, beton. betulnya ya, karena dia lahirnya 21 Juni tahun 61, itu Rebunya itu hari Rabu, tapi hari pasarannya Legi. Itu Neptunya, orang Jawa itu punya Neptu ya. Neptu, bentar, 5 tambah 7, 12. Nah, kalau lihat dari pernyataan ini ya, penjelasan Roy Suryo ini, kali ini dia menjadi pakar paranormal ya, paranormal, atau itu adalah hitungan primbon Jawa, seolah-olah dia bisa meramal nasib, sementara saat ini yang dia keluarkan adalah pakar telematika. Nah, kali ini dia dengan menyebut soal weton segala macam itu sama saja dia sebagai pakar paranormal. Ya, artinya 12. Itu memang otaknya itu lebih dari pintar. Tricky. Iya. Tricky itu lebih dari pintar. Jadi ada kenakalan-kenakalan. Licik maksud Mas. Iya. Nah, itu ya. Jadi gimana ya orang ini? Lebih dari pintar itu ya harusnya jenius ya. Kita mau tidak mau harus mengakui. Kalau cuma sekadar pintar, tidak mudah orang untuk bisa menjadi presiden RI sampai 2 periode. Itu kalau sekedar pintar ya. Tapi Roy Suryo mengakui bahwa Pak Jokowi itu lebih dari pintar, tapi dia menyebutnya sebagai tricky, yakni kelicikan. Sekarang kita bisa tahu siapa yang licik yang sebenarnya nih. Bukankah yang lebih menampakkan sebagai orang yang licik itu Roy Suryo? Gimana pendapat para sahabat? Kalau Anda setuju, tulis pendapat Anda di kolom komentar soal apakah Roy Suryo ini seorang yang licik atau bukan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, 2 tahun mengurusi jasa nggak selesai. Apa nggak pusing kita negara ini? Pusing negara ini 2 tahun ngurusi jasa. Pak JK tinggal bilang, tunjukkan saja ijazahnya karena memang asli. Itu kan baik sekali. Karena Pak JK tidak mau gaduh Republik ini. 2 tahun mengurusi jasa nggak selesai. Apa nggak pusing kita negara ini? Pusing negara ini 2 tahun ngurusi jasa. Orang sudah bicara tentang Iron Dome, rudal balistik, rudal jelajah, rudal hipersonik. Ini bicara jasa 2 tahun nggak tuntas. Malu kita sebagai bangsa ini. Apa nggak gaduh? Apa nggak beban negara itu? Beban negara. Beban negara itu. Soal termo, soal apa itu? Saya nggak peduli mau asli mau nggak, mau termo mau nggak. Tapi kita ingin Indonesia ini tenang. Beritahu tuh termul, kalau bukan karena saya nggak jadi presiden. Saya hanya ini juga sesuatu yang lucu lagi Rudal nih ya. hipersonik. Ini bicara jasa. Pangi Syarwi Caniago, dia sebenarnya adalah seorang pengamat politik, tapi dari pernyataannya kita tahu bahwa dia cenderung untuk menyudutkan dan menyerang Pak Jokowi dan pro dengan Roy Suryo. Dia menyebut bahwa negara bising ini gara-gara ijazah itu dia menyalahkan sumber dari segala kebisingan dan kegaduhan ini Pak Jokowi. Sebenarnya kita juga bingung bagaimana mereka yang mulai mengangkat isu ijazah, mempropagandakan, membuat narasi-narasi dari panggung ke panggung, dari satu media ke media yang lain bertahun-tahun. Tetapi kenapa ketika kegaduhan dan polemik itu membludak di publik, kenapa justru Pak Jokowi yang disalahkan? Katanya Pak Jokowi yang bikin gaduh. Ini otak benar-benar kita nggak tahu ya apakah dia pengamat beneran atau pengamat
termasuk orang-orang yang sakit hati ya. Masa gua tahu nggak tuntas? Malu kita sebagai bangsa ini. Apa nggak gaduh, apa nggak beban negara itu? Beban negara. Beban negara itu. Soal termo, soal apa itu? Saya nggak peduli mau asli mau nggak, mau termo mau nggak. Tapi kita ingin Indonesia ini tenang. Beritahu tuh Termul, kalau bukan karena saya nggak jadi presiden. Saya hanya sekali dihubungi Pak JK. Nah, beda ya. Kalau dengan Pak JK tidak ada follow up. Dengan Pak Hasim ada follow up. Saya AS. Ya, Abraham sama. Maka akhirnya last minute muncullah nama Pak JK. Dan saya nerima Pak Rasman. Tidak ada. Ini penting ya para sahabat, bagaimana seorang Rasman Arif Nasution, ketua kami Jokowi Gibran, menjelaskan kronologi sejarah bagaimana Pak Jokowi dalam karir politiknya dari Wali Kota Solo menjadi Gubernur DKI sampai menjadi Presiden. Rasman Arif secara gamblang berdasarkan dialognya langsung dengan Pak Jokowi memaparkan di mana ini merupakan sanggahan dari klaim Yusuf Kala yang mengumbar jasa beliau bahwa beliaulah yang mempunyai jasa politik besar atas karir Pak Jokowi baik dari Wali Kota Solo menjadi Gubernur DKI maupun menjadi Presiden di 2014. Kita simak selengkapnya penjelasan dari Rasman Arif Nasution yang membongkar kebohongan JK. Catat itu ya, kata Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu hanya satu kali saja dihubungi Pak JK. Ini orang kamu. Nah itu ya tadi para sahabat, bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya, sejarah dan fakta yang sesungguhnya. Apakah klaim Pak JK bahwa dia berjasa atas karir politik Jokowi dari gubernur sampai menjadi presiden benar atau tidak? Anda bisa dengar sendiri penjelasan dari Rasman Arif Nasution yang menyampaikan pembicaraan dengan Pak Jokowi bahwa Pak JK ini hanya sekali menelpon. Karena yang lebih tercatat adalah peran dari Pak Prabowo dan adik beliau Pak Hasim yang memfollow up dan akhirnya mengantarkan beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama PDIP. Dan kemudian ketika menjadi presiden maju nyapres, itu juga bukan karena Pak JK, Pak Jokowi jadi presiden. Justru sebenarnya Pak Jokowi yang sudah punya kandidat ya. Cuman ya dia menurut saja siapa saja dipasangkan ya dipasang dengan Pak JK ya tidak apa-apa, itu menurut dari ini ya Pak Rasman ya. Muncullah nama Pak JK. Dan saya nerima Pak Rasman. 5 tahun kami bersama tidak pernah ada masalah. Saya orang kampung. Saya orang desa. Saya ini orang kampung. Saya bukan siapa-siapa. Yang menilai bukan saya. Tahun 2026 ini sampai hari ini saya nobatkan kalimat Pak Jokowi sebagai cara menjawab kritik paling top sejauh ini. Kita tahu banyak banget kritik yang masuk, saling lempar kritik, saling jawab, saling balas kritik lagi, dan jawab lagi. Aldo Maldini. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini menurut saya di atas batas kemampuan politisi-politisi pada umumnya. Luar biasa, dan menurut saya kita harus mencontoh hal ini. Ketika kita diserang, dimaki-maki habis-habisan, jawab dengan sangat sopan. Mantap Pak Jokowi, full respect. Kalau abang bilang bahwa Pak JK belum tentu ada lahir 100 tahun yang akan datang, belum tentu juga seorang lahir Jokowi 1000 tahun yang akan datang. Nah ini tak kalah menarik ya para sahabat, momen di Rakyat Bersuara di mana Rasman berdebat dengan Said Didu sampai bikin Said Didu itu keki dan mau pamit. Para sahabat, sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan tuliskan komentar Anda
di bawah ya. Kita lanjut ke segmen yang tak kalah menariknya, di mana Profesor Zainal Arifin Mokhtar atau kita kenal sebagai Profesor Uceng membela Jokowi dan membongkar dosa-dosa SBY di depan mahasiswa UGM. Mengenai apa? Kita simak selengkapnya. Untuk melihat Jokowi hanya di akhir. Pekerjaan rumah membangun otoritarianisme itu bukan dimulai oleh Jokowi. Jadi SBY pun saya kira harus dibedah. Terlalu mengkultuskan dosa otoritarianisme itu pada Jokowi. Padahal tidak. Menurut saya tidak. Saya nggak mengatakan tidak melulu bahwa revivalnya itu terjadi di zaman Jokowi. Enggak menurut saya. Bahwa Jokowi yang meletakkan pondasi dasar. Pondasinya udah ada. Mas Roy, ini kan jalannya Mas Roy untuk teman-teman untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi ini kan kayaknya menjalin berliku-liku, berbatu-batu gitu. Berat banget. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY? Tolong dong ini bantu kita atau gimana gitu? Nah, pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Nah, lo ketahuan kan, akhirnya sowan ke SBY menyerahkan buku Jokowi White Paper. Katanya, iya katanya ini politisi yang mengaku akademisi katanya sudah nggak main politik lagi, tapi toh tetap kan dulu SBY ini kan bosnya sampean kan, Mas Roy. Kita akan jadi jangan. Tapi sikap Pak SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi White Paper. Udah terima ya Pak? Udah. Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. Nah ketika Soeharto jatuh, ya terjadi penguatan partai politik karena memang pendulum berayun dari eksekutif ke parlemen. Tapi ketika SBY naik, saya kira dia melakukan operasi pertama, ya, upaya untuk merusak. Coba Anda searching kembali di mana partai mulai mengalami perpecahan-perpecahan. Yeah. Jangan pikir bahwa rezim tidak campur tangan dalam memecahkan partai. Kita kan tahu semua tuh. Salah satu upaya rezim adalah memecahkan partai. Puncaknya saya kira Anda perhatikan kembali di tahun 2009. Ketika, kalau Anda masih ingat, salah satu guru besar UGM, Budiono, itu mau di-impeach. Budiono. Karena kasus Senturi. Ya kan? Dulu di hak menyatakan pendapatnya sudah selesai seingat saya. Rekomendasinya sudah keluar. Mau dibawa ke hak menyatakan pendapat. Lalu tiba-tiba SBY membuat move yang namanya bikin Setgab. Sekretariat Gabungan. Setgab. Dia peluk semua partai dan dia angkat salah satu partai yang paling keras di Senturi, yaitu Golkar, itu menjadi ketua Setgab. Makanya sekretariat gabungan diketuai oleh Abu Rizal Bakri. Kalau Anda masih ingat itu. Nah, ya. Jadi saya kira pekerjaan rumah membangun otoritarianisme itu bukan dimulai oleh Jokowi. Ya, setuju. Saya kira fondasinya dibuat oleh sistem kita sendiri yang memang menyimpan masalah dalam sistem presidensil. Saya kira presidensil itu kan memang punya gejala menarik ya. Misalnya kalau baca Aaron Lichbart, Scott Manwaring, Sebub, Jose Antonio Sebub, dan lain sebagainya, sistem presidensil itu kan tidak pernah fit dengan multiparteism. Jarang sekali fit dengan multiparteism. Dan ketika tidak fit dengan multiparteism, ya, ketika tidak fit dengan multiparteism, godaan otoritarianismenya tinggi kan. Apalagi ketika dia didukung oleh partai terlalu banyak. Dan itu berhasil dilakukan. Mulai dari, jadi SBY pun saya kira harus dibedah. Tapi kesan saya adalah terlalu mengkultuskan dosa otoritarianisme itu pada Jokowi. Ya, jelas ya bahwa sebenarnya SBY lah peletak fondasi pertama dari otoritarianisme dalam politik sebagaimana dipaparkan oleh Prof. Zainal Arifin Mokhtar. Jadi kita tidak bisa menimpakan dosa itu hanya sekadar pada seorang Jokowi. Padahal tidak. Menurut saya tidak. Saya bukan pernah ke Ratapan Solo ya. Saya nggak ada hubungan dengan Ratapan Solo. Saya mau bilang bahwa sistem Indonesia memang punya masalah dari sistem
Karena kita tidak membangun banyak hal. Satu contoh yang tidak dibangun menurut saya dalam konteks sistem presidensial Indonesia adalah kita tidak membangun model lemdak sesedikit apapun. Kita nggak bikin lemdak sesedikit apapun. Lemdak itu teman-teman sekalian biasanya bebek pincang ya. Lemdak itu adalah proses di mana presiden itu atau kepala eksekutif itu atau kekuasaan itu sudah harus dipincangkan menjelang pemilu, ya, karena dua alasan. Supaya dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk memenangi pemilu berikutnya, kalau dia incumbent, atau kemudian dia gunakan untuk memenangkan calon yang dia dukung, kalau dia tidak lagi menjadi incumbency. Atau yang kedua, dia mengeluarkan begitu banyak hal-hal yang menguntungkan buat dirinya sesaat sebelum jatuh. Kita punya sistem yang agak memang mempermudah ranah otoritarianistik itu. Saya nggak mengatakan nggak melulu bahwa revivalnya itu terjadi di zaman Jokowi, enggak menurut saya. Bahwa Jokowi yang meletakkan pondasi dasar, pondasinya udah ada. Jokowi yang melanjutkan secara masif. Mungkin bangunan itu paling cepat di zaman Jokowi. Dan Prabowo menikmatinya sekarang. Tetapi bahwa dikatakan dia adalah peletak dasar, atau dialah yang membangun revivalnya, saya menolak itu. Saya tidak bersetuju dengan itu. Itu satu. Yang kedua, saya tadi udah bilang bahwa sebenarnya bagi saya gejala otoritarianisme paling kuat itu adalah ketika oposisi dimatikan. Dan pesta pembunuhan oposisi itu tidak terjadi sekedar di zaman Jokowi. Itu terjadi juga di zaman SBY. Zaman ya kan? SBY. Tadi sudah dijelaskan. Dan ketika, kan kalau Anda mau jujur, di zaman SBY yang bertahan itu kan cuma PDIP. Dan dugaan saya itu bukan ideologis. Ini karena nggak bersatu aja antara SBY dengan Bu Mega. Agak kurang fair menurut saya untuk melihat Jokowi hanya di akhir. Kami akan tantang dan kami akan pertaruhkan segalanya. Ini yang provokatif. Anda ngancam saya dan kami yang Nggak boleh. Bagaimana maksudnya? Tapi kalau teman-teman Adinda beranggapan bahwa kata-kata dia akan membenturkan, pasti dong. Dia akan mempertaruhkan karena dia tidak melakukan peristiwa. Ya, kekeliruannya adalah bahwa dia sempat mengatakan semua pihak Kristen, semua pihak. Bentar dulu, jangan dulu potong. Jangan kan tidak melakukan. Nah, ini adalah segmen yang super panas dalam perdebatan di Rakyat Bersuara, di mana pengacara JK Abdul Hajid Talouhu sampai menantang pada kuasa hukum Gamki yang melaporkan Pak JK atas dugaan penistaan agama. Di sini kita bisa lihat bagaimana seorang pengacara juru damai tetapi kok malah dia bisa terprovokasi. Anda bisa lihat sendiri selengkapnya. HMI tidak mungkin tinggal dia melihat tokohnya perlakuan seperti itu. Ini ada yang menarik di sini ya para sahabat, bagaimana dia sebagai pengacara dari Pak JK yang katanya Bapak Juru Damai, bahkan dia usulkan mendapatkan Nobel Perdamaian dari Forum Dunia ya. Bagaimana, kenapa dia yang justru membenturkan ini pengacara ini dengan membawa-bawa nama HMI? Bukankah ini justru dia yang terprovokasi atau membenturkan antara kedua agama? Kita mesti bijak dalam menyikapi ini ya para sahabat, jangan sampai konflik antar agama ini sampai meledak lagi. Kita sudah cukup belajar dari kasus Ahok beberapa waktu lalu saat Pilkada DKI Jakarta, di mana sentimen agama menjadi komoditi politik yang sempat membuat kita terpecah belah. Nah, sayangnya saya melihat bagaimana pengacara ini kenapa justru membawa-bawa sentimen ormas Islam seolah dibenturkan dengan ormas Kristen. Sekarang 20 hari ke 5 orang ini perpanjang 40 hari nggak apa-apa, tidak usah difitnah lagi, mereka bisa dilaporkan lagi dalam perkara yang lain. Refli sudah jalan, sudah kita laporkan, berbeda dengan laporannya ada.
Tidak ada imunitas dia sebagai advokat. Tuhan mereka itu waktu itu adalah Rismon. Tiba-tiba Tuhannya pindah ke alam lain, ya kan? Sekarang mereka ejek itu bukan Tuhan, itu setan. Tanpa laporannya Pak Jokowi pun, kalau perlu, negara menangkap orang-orang yang menghina. Tidak menutup kemungkinan kalau Pak Prabowo misalnya suatu saat tidak jadi presiden lagi, diperlakukan seperti gimana? Tahan sekarang. 20 hari. 20 hari. Ini adalah pendapat dari Farhad Abbas sebagai militan pendukung Jokowi yang membela, benar-benar melakukan pembelaan yang luar biasa. Bagaimana seorang presiden 2 periode yang pensiun tapi masih terus dikuyok-kuyok oleh para pembenci, masih terus diserang, padahal beliau seharusnya sudah bisa menikmati hari pensiun dengan damai, tetapi serangan itu masif sampai hari ini. Sehingga Farhad Abbas pun memberikan pendapat agar Roy Suryo CS, ya, 5 tersangka yang tersisa ini, agar segera ditahan saja sampai 40 hari. Dan Farhad juga dengan cara bicaranya yang lucu, mengemukakan bahwa Rismon adalah Tuhan, ya, dulu Tuhan bagi gerombolan pemburu ijazah Roy Suryo CS. Namun karena dia sudah tobat dan mendukung Pak Jokowi, berdiri di sisi Pak Jokowi untuk melawan balik kubu mantan rekannya, mereka anggap Rismon telah menjadi setan bagi mereka. Kita simak pemaparan lengkapnya dari Farhad Abbas. Kelima-lima orang ini, Pak? Kelima orang ini. Perpanjang 40 hari nggak apa-apa. Nah, kemudian cabut laporannya SP3 selesai. Sementara kan belum P21 dari kejaksaan, Pak. Kalau penahanan itu tidak harus P21 kejaksaan. Jadi kalau mereka menganggap penahanan itu kewenangan, silakan pra peradilan. Jadi kita tunggu pra peradilannya kan. Direktur punya kewenangan untuk menahan. Hanya saya maunya perkara ini jangan ada disidangkan. Karena masih melengket nama Rismon. Nah, saya maunya laporannya itu dibuat laporan baru. Bisa sebentar kok, paling 2 bulan 3 bulan tetap bisa P21 lagi kok. Tapi karena saya mencintai Pak Jokowi dan seluruh keluarganya, saya menyarankan yang membuat laporan itu jangan Pak Jokowi lagi gitu. Kemudian nggak lama kemudian P21-nya keluar, cabut perkara Pak Jokowi. Ya, cabut perkara ya bisa. Kan? Nah, anggaplah setelah itu kan mereka keluar nih. Ya. Habis keluar karena merasa menang, ya kan? Mereka fitnah lagi. Tidak usah dia fitnah lagi. Mereka bisa dilaporkan lagi dalam perkara yang lain. Dalam perbuatan yang lain dalam hal yang sama kan, temposnya kan berbeda. Karena di persidangan nanti kan yang masuk berita sekarang hari ini tidak dijadikan bukti atau bagian daripada dakwaan. Yang dia dari TV ke TV, dari podcast ke podcast yang menghina dan menghujat itu bisa dijadikan laporan baru. Laporan baru bisa. Yang konvensi pers sendirian yang masuk ke upload Instagram dia, ke TikTok dia, ke Facebook dia, itu kan bisa. Termasuk Refli dan pengacara-pengacara. Refli sudah jalan, sudah kita laporkan. Berbeda dengan laporannya ada. Tidak ada impunitas. Refli sudah dilaporkan juga ya oleh Farhad Abbas ya. Si Refli pengacara raja konten kata Rismon ini. Karena dia dia sebagai advokat. Tidak ada imunitas dia sebagai advokat. Saya udah katakan kok tiba-tiba yang bermasalah antara Suryo Jokowi tiba-tiba kayak pengacaranya gitu. Bahkan mereka mengatakan nggak boleh kalau SP3 atau dicabut atau RJ, mereka akan bahkan kalau kita lihat di televisi lebih galak pengacaranya dan lebih jahat kata-kata yang keluar dari pengacaranya dibanding si tersangka tersendiri, Pak. Iya. Jadi dengan kan menurut saya nih perkara pokoknya itu direspon. Makanya dari awal orang yang paling takut untuk dilanjutkan perkara adalah Rismon karena dia berbohong. Nah, mereka ini kan ikut-ikutan semua nih. Percaya Tuhan mereka itu waktu itu adalah Rismon. Tiba-tiba Tuhannya pindah ke alam lain, ya kan? Sekarang mereka ejek itu bukan Tuhan, itu setan, ya kan? Itu penjahat gitu. Jadi kalau menurut saya
kita akomodir, bukan kemauan mereka, tapi saran saya adalah Direktur Kriminal Umum untuk menahan mereka. Kemudian Pak Jokowi bukan sebagai kepala negara, tapi sebagai mantan kepala negara memberikan hak prerogatifnya, hak seorang pensiun presiden untuk mengampuni mereka, memaafkan mereka, merehabilitasi, memberi amnesti dengan membuat laporan atau surat pencabutan laporan. Bebas dong mereka, Pak. Boleh dipenjara dia. Oh. Mereka kan minta ampun, terutama tuannya ini si Rismon. Nah, jadi dan tidak menutup kemungkinan mereka berhenti, tidak menutup kemungkinan dibuka lagi laporan baru terhadap Roy Suryo. Nah, kalau sekarang kan masih ngejek tuh, oh dalam SPDP-nya masih ada nama Rismon sebagai tersangka, nggak bisa gitu ya. Tidak menutup kemungkinan kalau Pak Prabowo misalnya suatu saat tidak jadi presiden lagi, diperlakukan seperti gimana, harus ada.